Ini AMD Ryzen 9 ya sahabat kripto ya. Nah, ini dia nih. Halo sahabat kripto. Sebelum video dimulai saya mau disclaimer dulu. Yang pertama adalah saya bukan penasihat keuangan. Dan ini bukan ajakan untuk investasi. Video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan sharing informasi secara umum. Oke, kita mulai videonya. Halo sahabat kripto. Jumpa lagi di channel kita. Ya kan, channel Pemuda Kripto. Jadi gua dapat email dari YouTube ya sahabat kripto ya. Kalau gua udah dapat 1000 subscriber plus 4.700 jam tayang ya. Jadi di sini gua mau istilahnya ngucapin terima kasih buat lo semua gitu yang udah subscribe gitu ya. Gua seneng banget gitu ya. Dan thank you ya buat kalian yang udah subscribe ya. Sekali lagi gua ucapin terima kasih gitu ya. Nah, balik lagi di sini gua mau istilahnya negesin lagi ya sahabat kripto ya, kalau gua di sini bukan penasihat keuangan gitu ya, dan gua bukan financial advisor gitu ya. Jadi gua cerita dikit gitu ya. Kalau kenapa istilahnya awalnya nih gua bikin ini channel gitu ya. Tadinya sih cuman buat iseng-isengnya aja ya sahabat kripto ya. Jadi gue tuh tadinya cuma pengen dokumentasiin perjalanan pribadi gue gitu ya di dunia kripto gitu ya. Jadi ya contohnya gini deh, kalau misalnya gue lupa staking gitu ya, gue tinggal lihat video-video gue ke belakang gitu. Tadinya awalnya begitu, dan gue juga nggak nyangka ya sahabat kripto kalau istilahnya jadi banyak yang nonton ya, alhamdulillah ya. Dan terima kasih banget buat kalian gitu ya, karena udah gabung di channel kita gitu ya. Selanjutnya apa ya? Oh ya, selanjutnya gini. Dan gue tegesin lagi gitu ya sahabat kripto ya. Jadi gue juga di sini istilahnya gue nggak tahu semuanya gitu loh. Jadi dalam arti kita di sini sama-sama belajar lah ya, karena kan blockchain ini kan dunia baru ya sahabat kripto, dan menurut gue pribadi sangat menarik banget gitu ya. Istilahnya selalu ada hal baru, misalnya ada metaverse lah ya kan, NFT gitu ya. Jadi gue di sini nggak menganggap diri gue istilahnya gue serba tahu gitu. Jadi kita sama-sama belajar lah, dalam arti kita telusurin bareng nih dunia blockchain gitu ya. Kita lanjut ya. Gue di sini channel ini ibaratnya gue cuman sanggup gitu ya. Gue lihat di channel-channel tetangga nih gitu ya. Channel-channel tetangga bisa upload tuh sehari sampai 5 kali kalau gue perhatiin gitu ya. Kalau gue terus terang gue nyerah deh ya, nggak nyanggup gue. Jadi gue paling cuman bisa maksimal 3 kali lah seminggu ya. Ya gue bakal usahain sih istilahnya selalu bikin konten, karena gue juga seneng gitu ya. Istilahnya mudah-mudahan juga apa yang gue bikin ini bisa bermanfaat kan gitu ya. Jadi gue bakal usahain banget untuk bikin konten sesering mungkin gitu ya. Tapi ya maksimal 3 kali lah ya seminggu gitu ya. Kalau bisa lebih bagus gitu ya. Ya minimal gue bisa bikin dua kali atau sekali. Ya kita lihat aja nanti gitu ya sahabat kripto ya. Karena kembali lagi tadi gue bilang channel ini diawalin sebenarnya dari iseng-iseng gitu ya. Oke, kita lanjutin aja ya. Sekarang setelah ini kita mau bahas apa ya? Oh ya, ini dia nih. Kita mau bahas apa nih? AMD Ryzen. Ini AMD Ryzen 9 ya sahabat kripto ya. Tuh, kalau dilihat ya, 9 serinya seri 5000 nih, 5900X ya. Iya kan? Ini kebetulan udah gue buka gitu ya. Kenapa gue mau bahas ini gitu ya? Jadi gue cerita dikit gitu ya. Gue sebelumnya nih kan gue udah pernah bikin konten sebelumnya gitu. Apa tentang mining Chia ya, pakai hard disk nih. Ya kan? Di konten itu gue cerita kalau gue udah beli 30 hard disk gitu ya. Tapi rupanya ada trouble ya sahabat kripto ya. Di konten itu juga banyak ada yang komen gitu ya. Ternyata bener ya, plottingnya tuh memang lama gitu ya Chia ini, dan ribet gitu ya. Dan di situ ada yang komen, "Bang, nggak pakai Mad Max," ya kan? Pengen gue pakai Mad Max gitu, cuman kayaknya CPU gue yang kemarin itu nggak nyanggup. Jadi gue coba gagal terus. Akhirnya apa? Akhirnya gue matiin tuh Chia. Dan gue fokus dulu lah ke VGA gitu ya.
Tapi udah apa ya istilahnya, kejebak kali ya. Udah kejebak di Cia gitu ya. Ya mungkin bisa dibilang gue kena FOMO juga nih sama Cia gitu ya. Karena apa? Ya karena awal dia listing itu $2.000 gitu kan. Sampai sekarang tinggal $100 apa berapa gitu ya. Gue juga nggak tahu gitu. Dan gue denger juga banyak juga nih istilahnya miner Cia nih, ya kan? Yang udah pada putus asa, udah pada jualin barangnya gitu ya, jual-jualin harddisk ya gitu ya. Tapi gue nggak mau putus asa lah gitu ya. Kalau orang jualin biarin aja, kita baru memulai gitu kan. Tadinya gue berpikir apa mendingan gue tahu gitu gue beli koinnya aja gitu ya. Tapi ya beda sih ya rasanya kalau mining, kayaknya kurang greget gitu kalau kalau beli koinnya aja ya nggak. Jadi kan ya mining tuh kadang-kadang apa ya, udah edik ya sahabat kripto ya. Bikin edik gitu loh. Jadi ada nyala-nyalanya gitu kan kalau mining. Dan gue pikir juga kayak ya gue nggak nyesel juga sih ya beli harddisk ini gitu ya, karena selain Cia pun beberapa koin juga bisa ditambang pakai harddisk ini gitu ya. Kembali lagi yang ke buat miner nih, menurut lo gimana nih Cia nih, ya kan? Kalau gue sih ya gue baru mau pakai. Awalnya nih gue pengen beli ini nih, gue mikir gitu ya, mikirnya kenapa? Karena ini kan harganya mahal gitu ya. Jadi gue pikir gue maju mundur setelah gue matiin Cia-nya gitu ya. Tapi gue pikir-pikir lagi nih, selain Ryzen ini, selain Cia ini kita bisa mining juga Raptorium. Jadi ya udahlah gue beli juga lah gitu kan. Jadi ya akhirnya gue putusin beli ini gitu ya. Karena tertarik juga nantinya gitu ya. Ini bisa dipakai floating pakai Max tadi gitu ya. Setelah selesai plotting dia farming, kita bisa pindahin si Ryzen ini, nanti kita bisa mining Raptorium gitu ya. Jadi di kripto ini kan kita juga nggak tahu ya kira-kira nanti koin mana yang bakalan terbang gitu ya sahabat kripto. Ya makanya kalau gue mining itu selain gue memang seneng gitu ya, jadi gue ngumpulin koinnya gitu ya. Mana tahu Cia yang nanti tadinya 2000 turun ke 100 dia tiba-tiba jadi 10.000 kan, kita nggak tahu kan. Atau mungkin Raptorium yang masih perak-perakan lah ya harganya, dia malah terbang duluan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi ya kayak Ergo juga gitu kan, kita kumpulin aja lagi. Bahkan gue mau ke Verus Coin gitu kan. Verus Coin tuh menarik juga, kenapa? Katanya sih bisa dimainin pakai STB gitu ya, dan gue penasaran banget gitu. Tapi gue masih pelajarin terus nih tentang mining STB gitu ya. Mudah-mudahan gue bisa bikin kontennya ke depan ya sahabat kripto ya. Karena menarik kalau menurut gue gitu ya. Kalau lo mau lihat nih, gue udah siapin juga nih STB-nya nih. Sorry ya, ini gue taruh di belakang sih sebenarnya. Nah, ini dia nih. Gue udah siapin, cuman ini gue belum ada waktunya aja gitu. Gue belum sempet ngoprek lah ya. Kalau istilahnya gue untuk STB-nya sendiri, jadi gue udah siapin juga beberapa gitu ya. Jadi katanya yang bisa nih ZTE ya STB-nya, sama tipenya B860. Jadi gue rasa itu aja ya sahabat kripto. Apa namanya, tetap stay di channel kita ya. Maksudnya kita semangat terus walaupun kripto turun naik kayak roller coaster lah ya. Semangat ya kan. Gua rasa cukup ya kan. Gua pamit. Bye bye sahabat kripto.